Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Facebook dan teman-teman YouTube yang insya Allah akan saya tayangkan ya. Video ini akan saya tayangkan di YouTube juga nanti sore gitu. Hari ini bahasan kita adalah manajemen waktu untuk anak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Mega Gigi Septina, pegiat bebenah rumah total, founder dan sekaligus mentor kelas bebenah rumah total. Ya, sebelum pembahasan saya ingin menjelaskan sedikit tentang KBRT dulu gitu ya. KBRT atau kelas bebenah rumah total adalah kelas healing yang menggunakan penyortiran barang dan pengisian jurnal sebagai terapinya untuk healing atau penyembuhannya. Jadi walaupun rumahnya sudah bersih, kelihatan bersih dan rapi, tapi kalau memang masih memiliki kecemasan yang tinggi dan punya banyak masalah yang mungkin harus segera diselesaikan, tetap saja terapinya adalah menggunakan metode penyortiran dan pengisian jurnal sebagai terapi perilakunya. Oke, kita mulai ya bahasan pada pagi hari ini, dan semoga ini enggak lama gitu. Manajemen waktu untuk anak. Manajemen waktu adalah pengaturan ya, mengatur waktu untuk anak. Ini otomatis sangat berkaitan erat dengan ibu dan keadaan rumah gitu ya. Bahasan ini saya ambil karena ketika saya ngobrol sama teman-teman saya atau beberapa orang yang saya temui, mereka itu sedang mempunyai katakanlah seperti masalah ya, masalah anaknya sangat susah untuk lepas dari gadget dan sangat susah diatur untuk waktu tidurnya, entah itu tidur siang ataupun pada malam hari ya. Pada malam hari ini tentu anak sangat membutuhkan istirahat gitu ya. Manfaat dari istirahat yaitu selain untuk pertumbuhan, itu sebagai meningkatkan daya konsentrasi anak pada pelajaran gitu. Apa jadinya ketika anak sangat kecanduan gadget bahkan sampai tidurnya malam-malam gitu ya? Pastinya yang pertama, pada umumnya ini pada fisik aja ya, pada fisiknya biasanya matanya bisa minus gitu, gangguan pada mata. Nah, pada beberapa penelitian ini juga bisa mengakibatkan obesitas. Apa hubungannya antara gadget dengan obesitas gitu ya? Jadi anak yang sering bermain gadget, mereka akan berkurang aktivitas atau berlari-lariannya itu kurang. Jadi menumpuk gitu ya, energi yang seharusnya untuk bermain atau beraktivitas yang menyenangkan, bersosialisasi, akhirnya hanya untuk duduk dan pegang gadget gitu. Nah, selain itu anak juga akan kesulitan bersosialisasi dengan lingkungannya atau dengan dunia nyata. Mungkin mereka memang bersosialisasi dengan dunia lain ya. Dunia lain ini bukan dunia halus tapi dunia maya. Mereka mungkin memang bisa bersosialisasi di sana, entah itu ngobrol, atau mereka yang biasanya main game otomatis ngobrolnya ya sama temannya ya, sama teman yang ada di gadget itu, seperti itu.
tapi mereka akan kesulitan ketika ngobrol sama orang yang ada di dekatnya atau di dunia nyata. Nah, ini menimbulkan menimbulkan kecenderungan anak akan mempunyai perasaan kesepian gitu. Beresiko anak mempunyai perasaan yang kesepian. Sehingga ya karena merasa kesepian dia akan menarik diri dari lingkungan, kemudian tidak punya teman atau bahkan cenderung ada di dalam kamar gitu ya, mungkin pulang sekolah kemudian di rumah hanya ada di dalam kamar, ya sudah main HP gitu. Nah itu kan karena dia tidak punya manajemen waktu yang baik, karena ibunya atau orang tua yang ada di dalam rumah, yang di rumah itu tidak memberikan arahan-arahan, nanti setelah kamu pulang sekolah kegiatanmu ini ya gitu ya. Nah karena tidak adanya arahan itu, akhirnya anak pun katakanlah seenaknya sendiri atau seenaknya dewi. Apalagi untuk orang tua yang notabene mereka itu bekerja ya, katakanlah wanita karir atau berkarir semua, mereka biasanya memberikan gadget ya, memberi sanggung gadget ke anak, bertemannya dengan gadget. Akhirnya si anak ini tanpa pengawasan gitu, tanpa pengawasan orang tua atau orang dewasa. Walaupun misalkan di rumah ada nenek, katakanlah ya nenek, ataupun yang punya babysitter, yang punya asisten rumah tangga gitu ya, tapi kan tetap saja tidak sebaik orang tua ketika menjaga anak gitu. Penekanan perintah dan arahan tentu saja berbeda antara orang tua dan orang lain yang mengasuh mereka atau membersamai begitu. Ini sangat berbahaya sih kalau menurut saya, karena saat ini ya kalau jenengan perhatikan ketika mungkin ada tamu gitu ya, atau mengajak anak untuk bertandang ke rumah orang, ke rumah saudara, mereka akan dengan senang akan susah untuk berinteraksi dengan saudaranya, dengan temannya atau orang yang baru dikenal, karena pasti nih biasanya mereka itu sudah akan minta gadget terlebih dahulu gitu ya. Baru datang karena dia sudah nggak nyaman dengan lingkungan barunya, atau dia masih dalam keadaan beradaptasi gitu ya, masih mau menyesuaikan, karena perasaan nggak enak itu akhirnya dia minta gadget, dan ketika diperbolehkan ya sudah, dia akan tenggelam dengan dunia gadgetnya gitu. Nah sedangkan kejadian-kejadian seperti ini itu ya akan membuat anak kehilangan kesempatan untuk berinteraksi. Dan nanti ketika dia dewasa pun ya bisa jadi si anak ini mempunyai sifat introvert gitu ya, introvert karena ya kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya jangan sampai ya, karena begini teman-teman, ketika anak sudah mempunyai sifat introvert, ketika anak sudah hanya sibuk dengan gadgetnya, itu juga akan berdampak pada masa depan mereka gitu. Masa depan yang mana? Ya ketika di tempat kerja misalkan ya, di tempat kerja dia kan harus berinteraksi dengan orang lain, atau dalam interview misalkan kayak gitu. Nah orang yang atau anak-anak ini ya yang ketika dewasa sudah ada di dalam dunia gadget gitu ya, ya dunianya akan bekerja saja gitu, bekerja patokannya ada di situ. Kalau ada apa-apa biasanya mereka akan diam saja ya, ada masalah ya diam, ditegur atasan diam, sama temannya kesulitan berinteraksi. Ini kan stres ya, menimbulkan
kesetresan tersendiri, dan kemudian akibatnya itu berdampak pada keluarganya suatu saat nanti gitu. Itu bisa gitu, bisa terjadi. Ya walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi hal yang seperti itu bisa aja terjadi. Nah, kemudian dia juga akan susah untuk menjadi entrepreneur. Biasanya nih orang tua ya kan, ibu-ibu ini kalau sudah ngobrol gitu, mereka itu ada yang ngomong bahwa ya pengen anaknya menjadi entrepreneur, dalam artian punya usaha sendiri atau apa. Tapi ketika si anak ini hanya heboh dengan gadgetnya, dengan dunia game misalkan gitu ya, ya ini akan kesulitan lagi gitu, kesulitan lagi untuk berinteraksi, sehingga menjadi entrepreneur pun hanya sulit lah, pokoknya intinya dia akan susah ya. Karena entrepreneur di dunia nyata ya, kita ngomongin di dunia nyata ya, mereka kan harus punya teman, punya relasi dan lain sebagainya. Dampak panjangnya ya, dampak jangka panjangnya adalah seperti itu. Oleh karena itu sebaiknya dimulai sejak dini, Anda mempunyai manajemen waktu yang baik sehingga anak tidak bisa terstruktur gitu ya, terstruktur atau mudah dikasih tahu. Kemudian jika Anda ingin mempunyai anak yang cerdas pun, si anak ini tahu gitu ya, konsentrasinya, membantu kemudahan dalam konsentrasi dalam belajar kayak gitu. Dan gini ya teman-teman, kalau misalkan anak ya, bukan anak aja sih sebenarnya, orang tua pun ketika sudah kecanduan gadget ya, itu akan merusak ya, jadi ketergangguan pada PFC atau prefrontal cortex gitu ya. Nah, itu adalah suatu bagian dari otak yang merupakan pengendalian ya, jadi pengendalian emosi, konsentrasi, pembeda baik dan buruk, atau bisa dikatakan manusia gitu ya, perbedaan antara manusia dengan hewan itu ada pada bagian otak ini. Nah, ketika bagian otak ini terganggu atau sudah mengalami kerusakan, bisa dibayangkan deh gitu, bisa dibayangkan bahwa anak pun akan menjadi ya sebenarnya kayak nggak normal gitu ya, mohon maaf, ini seperti tidak normal, tidak seperti pada umumnya anak-anak gitu ya, karena sudah menarik diri dari lingkungan. Biasanya kalau diambil HP-nya atau gadgetnya itu sudah teriak-teriak nggak jelas, apalagi kalau sudah menuntut dia harus minta HP gitu ya, itu sudah, kalau kata orang Jawa, nggak bisa disadoni. Kalau bahasa Indonesianya sih nggak bisa dikasih tahu wes gitu, susah dikendalikan saat anak sudah pokoknya aku mau minta HP kayak gitu. Nah, oleh karena itu sangat penting Anda mempunyai manajemen waktu untuk anak, biar anak itu mempunyai kesibukan di luar gadgetnya. Nah, apa sajakah? Nah, yang pertama nanti kita akan dibagi menjadi 3 ya, untuk anak balita, anak usia SD, sampai usia anak sudah remaja gitu. Kalau dewasa bukan anak-anak lagi ya. Nah, itu sudah mereka harus mempunyai pengendalian diri dulu. Nah, kita mulai manajemen waktunya untuk anak balita ya. Anak balita itu sebenarnya masih dibagi lagi. Enggak. Saya konsentrasikan pada anak umur 3 sampai 4 tahun. Kalau anak di bawah umur itu sebisa mungkin jangan diberi HP ya, jangan diberi HP. Nah, manajemen waktu ini berlaku atau biasanya ya sudah untuk anak yang umur 3 sampai 4 tahun. Nah, dimulai dari bangun tidur, tentu saja dari bangun tidur. Tidur itu saya ulangi sedikit ya, tidur itu sangat penting untuk perkembangan otak anak juga, dimana ketika tidurnya cukup, anak akan mudah berkonsentrasi. Tentu Anda juga
setuju dengan ini ya. Jadi dunia anak itu sebenarnya dunia belajar. Walaupun katakanlah jenengan bilang dunia bermain, tapi seluruhnya ketika anak bangun itu adalah dunia belajar. Bermain pun mereka belajar, tidur, kecuali tidur ya. Kalau tidur itu pas tidur pun biasanya ibu itu akan membacakan doa kayak gitu-gitu. Nah, itu kan juga belajar ya, sama gitu, belajar. Nah, yang pertama dari bangun tidur. Ada nggak sih Mbak jam untuk bangun tidur? Kalau untuk anak yang belum sekolah ya, itu nggak ada. Jadi ini bahasannya untuk ibunya juga ya, karena tentu saja manajemen anak itu sangat berkaitan dengan manajemen ibunya. Nah, untuk ibunya diusahakan pagi itu sudah mempersiapkan masakan ya, atau sarapan untuk anaknya. Ini biar si anak ketika bangun tidur itu sudah siap untuk makan. Nah, biasanya kapan sih waktu yang baik untuk anak makan atau sarapan? Itu maksimal 1 jam ya, 1 jam dari anak bangun tidur. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi maksimal 1 jam setelah anak bangun tidur. Kalau misalkan jenengan bisa masak dengan cepat gitu ya, ketika anaknya sudah bangun ya sudah, jenengan masak aja yang untuk sarapan. Ibu-ibu ini sudah punya food prep atau persiapan food prep apa belum? Kalau misalkan belum ya nggak apa-apa. Jadi diusahakan pagi sekali itu sudah mempersiapkan masakan untuk sehari penuh gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ketika anak bangun Anda masih harus repot belanja ataupun harus repot untuk berurusan dengan rumah misalkan gitu. Maksud saya belum selesai gitu ya urusan rumah. Nah, ini kan akan ribet juga gitu. Kasihan anaknya harus menunggu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan untuk anak usia 3-4 tahun adalah bangun tidurnya. Nah, kemudian setelah bangun tidur ini yang perlu diperhatikan lagi bermainnya gitu ya. Bermain ini atau dia bebas lah ya mau apa, tapi yang pasti biasanya untuk siang hari tidur yang pas atau anak harus istirahat itu dikasih patokan ya antara jam 12 sampai jam 1 gitu. Kalau saya pribadi biasanya jam 12 itu sudah harus ada di dalam rumah ya, dalam artian sudah mengunci pintu, dan jam 1 anak itu sudah harus tidur siang gitu, ya. Walaupun anak kadang nggak mau tidur siang ya, tapi yang pasti dikondusifkan gitu ya rumahnya, itu sudah bebas dari televisi ataupun dari gadget gitu. Jadi untuk siang hari diusahakan tidak ada TV ataupun gadget yang boleh dimainkan untuk anak. Nah, walaupun nanti ya anak nggak tidur gitu, nggak mau tidur, tapi mereka ini paling nggak sudah istirahat gitu, sudah mengistirahatkan matanya gitu ya, terutama mata untuk si gadget ini tadi. Kemudian durasi ya, memperhatikan durasi anak. Nah, tadi kan ada jeda ya antara setelah makan ya, waktu setelah makan sampai jam 12 ini lama ya, biasanya kan maksimal jam 8 atau jam 9 mereka sudah selesai sarapan dan siap-siap nih, mainannya ditumpah semua, kemudian pokoknya bermain. Kadang kan di antara celah-celah itu mereka akan minta gadget, boleh nggak Mbak gitu. Untuk anak sekian umur 3-4 tahun, bahkan sampai 5 tahun ya, itu batas waktu sekali pegang HP itu 10 menit sampai 15 menit aja. 10 sampai 15 menit aja itu sudah maksimal.
dan dalam satu hari boleh dibilang maksimal sampai 7 kali pegang HP gitu ya. 7 kali itu kan banyak ya, itu sudah maksimal, dimaksimalkan aja. Tapi ketika pegang HP lama atau durasinya cukup 15 menit aja, jadi enggak sampai setengah jam, enggak sampai, apalagi sampai 1 jam gitu ya. Nah ini yang kita jaga, jadi biar anak tetap, atau anak tidak lagi mengalami kecanduan gadget atau HP. Nah setelah tadi ya, setelah jenengan selesai, setelah anaknya sudah tidur siang. Nah gini ibu-ibu, ketika anak tidur siang ya, ini kan tadi saya bilang untuk mengkondisikan rumah sudah aman gitu ya, aman dari gadget, kemudian aman dari kegiatan anak untuk berlari-larian di luar rumah. Ini adalah waktu Anda untuk me time. Me time ini tolong diusahakan tidur siang ya. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan mental ibu juga kalau misalkan ibu itu tidak mempunyai waktu istirahat. Banyak sekali ya, hampir semua ibu-ibu ya. Jadi saya kan banyak bertemu dengan teman-teman ataupun ibu-ibu di sekolah anak-anak gitu, ataupun dulu waktu masih si kakak masih SD, itu ngobrolnya pun tentang bisa nggak sih sebenarnya ibu itu istirahat gitu. Dan keluhannya memang nggak bisa istirahat gitu. Gimana mau istirahat ketika si anak ini sudah minta susu, kemudian yang gede ini nggak bisa dikondisikan kayak gitu. Nah pada saat yang seperti ini ya memang itu kenyataan ya, itu kenyataan. Jadi bagaimana sih cara biar ibu juga bisa me time? Caranya adalah mempersiapkan apa yang dibutuhkan anak saat Anda istirahat. Biasanya gitu loh. Biasanya apa? Misalkan anak itu minta pipis gitu ya pada jam-jam istirahat siang. Nah itu sebelum Anda istirahat, biasanya anak ketika ditanya mau pipis sekarang gitu, biasanya bisa gitu, bisa. Nah ini tujuannya biar Anda bisa istirahat tanpa diganggu si adik ini pipis gitu. Nah untuk anak yang masih ngedot ya atau minum dari botol, itu disiapkan aja gitu, disiapkan aja beberapa botol, atau kalau saya nih ya, ini tips dari saya, itu kayak termos gitu, termos tapi sudah saya isi dengan susu yang sudah jadi gitu. Kan tahu ya, sudah bisa hafal bahwa ketika jam sekian anak saya akan minum susu misalkan 3 botol gitu ya, 3 botol kecil bukan yang besar, 3 botol yang kecil. Ini kebiasaan anak saya juga gitu. Jadi yang 1 botol ya, yang 1 botol itu sudah jadi, itu ditaruh di sebelahnya. Kemudian yang untuk 2 botol stoknya ini saya taruh di sebelah saya. Nah ini ketika si anak minta susu, walaupun saya ngantuk itu ya, sudah tidur dari si anak minum 1 botol tadi, itu nggak terlalu repot harus ke belakang, jadi nggak terlalu terganggu lah. Misalkan mengisikan gitu aja, nggak bikin kepala pusing, dan insya Allah Anda pun tidur dengan nyaman. Lah Mbak, gimana kalau misalkan saya tinggal sama mertua dan saya dapat tugas untuk menjaga toko, gimana ini gitu ya. Jadi ada ibu-ibu yang masalahnya sangat kompleks gitu ya. Ini curhatan dari anggota kelas KBRT. Dia memang masih tinggalnya sama ibunya gitu, sama ibu mertua, dan kebetulan anaknya banyak ya, masih kecil-kecil. Nah ketika sudah ikut kelas ya, sudah beres, sebenarnya anaknya sudah bisa dikendalikan ya. Anaknya sudah bisa Mbak sebenarnya, kalau anak-anak itu istirahat siang itu bisa. Tapi yang nggak bisa ketika saya harus berhadapan dengan ibu mertua gitu. Nah gimana dengan ibu-ibu yang seperti ini? Gini ya teman-teman, apapun yang menjadi pentingnya kesehatan kita itu tolong dinomorsatukan. Jadi bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain ya, termasuk dengan mertua ya, itu
ya harus belajar. Jadi dikomunikasikan biar tidak sakit-sakitan. Ya terus terang ibu ini ya, yang ini itu jarang sehat, bugar gitu, jarang. Dia sering merasa letih, lesu, kemudian sakit ya, sakitnya itu mah. Ya ini kan sangat berbahaya. Jadi jangan mempunyai rasa sungkan yang begitu besarnya sehingga tidak berani atau tidak bisa sehat karena itu. Kalau memang sudah membahayakan kesehatan, itu harus ngobrol dengan baik gitu, dibicarakan dengan baik. Insya Allah si ibu mertua pun bisa mengerti keadaan kita gitu ya. Nah tadi sudah tidur siang ya, manajemen waktunya tadi sudah ada makan ya, makan atau sarapan, kemudian tidur siang, kemudian mandi ya teman-teman. Ini mandi itu kenapa kok harus di jam gitu. Nah ini jam mandi diperhatikan kalau misalkan ngaji ya, tapi untuk anak umur 3-4 tahun belum ngaji ya ibu-ibu ya biasanya. Jadi mandi ini manfaatnya adalah ketika Anda punya jam pasti untuk mandi anak, Anda juga bisa punya jam pasti untuk mencuci baju gitu. Kalau misalkan biar nggak menumpuk gitu loh, biar nggak menumpuk ya, artinya kalau hari ini atau malam itu Anda sudah nggak punya baju kotor pagi itu kan tentunya juga masih kosong ya kan. Jadi Anda bisa tenang, bisa me time kayak gitu. Nah mandi ini memang mencuci baju itu memang sebaiknya dilakukan di sore hari. Biar apa? Biar pagi itu sudah clear ya, sudah clear, nggak ada cucian lagi. Ini kan enak ya kan, itu kan enak. Nah oke, sudah mandi ya. Jadi yang perlu diperhatikan jam mandi anak ini harus dicentang gitu, dicentang Anda punya jam. Nah kemudian pengenalan atau pembelajaran anak. Kalau biasanya identiknya ibu-ibu itu kan, alah karmulah dia mau bermain apa terserah gitu. Tapi diusahakan setelah habis maghrib ya, atau ketika maghrib tiba, anak itu sudah diusahakan duduk dan belajar mengenai bukan calistung ya, tapi bermain yang main otak gitu, yang bermain dengan kayak anak PAUD gitu ya. Kayak anak sudah PAUD itu biasanya ya ada balok ataupun ada kartu-kartu apa gitu ya. Bukan berarti kita memaksa anak, enggak, tapi ya sekedarnya gitu ya, sekedarnya ini huruf apa, ini gambar apa gitu kan. Biasanya ada kan flashcard gitu kan, flashcard yang memang ada huruf-hurufnya. Nah itu dek lihat yuk, ini ada gambar apa ini gitu. Cica misalkan, Cica, nah ini ada huruf C kayak gitu. Nah itu jamnya itu setelah maghrib ya, itu jamnya setelah maghrib sudah. Yang terakhir untuk anak usia 3-4 tahun itu adalah tetap jam tidur diperhatikan. Biasanya jam tidur kalau ibu-ibu itu bahkan ada yang bilang itu anaknya tidur sampai jam 12 malam gitu ya, jam 12 malam itu dia masih diperbolehkan main HP. Ini yang membuat saya berpikir, ya Allah sampai segitunya ya. Ketika saya tanya, Mbak kenapa kok dibiarkan sampai malam gitu, dia pun bilang, aku capek Mbak, aku capek ngomongi, dan ya sudahlah biar seenaknya dewe, nanti kalau baterainya habis dia akan tidur. Oh wow sekali gitu ya, wow sekali, sampai anaknya diperbolehkan gitu hanya dengan dalih dia nggak mau capek. Padahal sebenarnya ya ini tanpa disadari ibu, inilah yang membuat ibu capek. Tapi capeknya bukan di tubuhnya, bukan badannya, tapi pikirannya. Apakah ada ibu-ibu yang tidur dengan tenang ketika anaknya belum tidur?
Saya rasa nggak ada. Ya. Tapi kalau misalkan jenengan ibu-ibu yang merasa bahwa nggak apa-apa ya, itu wah luar biasa ini, luar biasa, harus di apa ya, disounding gitu ya, harus saya katakan bahwa sebaiknya jangan gitu, sebaiknya jangan, dan ya harus dihentikan maksimal jam 9 atau jam 8 ya. Bahkan ada yang dia itu sudah membiasakan anaknya, teman saya ini ya, teman saya sendiri itu jam 8 maksimal anaknya itu sudah ngantuk, teman-teman, itu anaknya sudah ngantuk. Jadi pembiasaan ini bisa dimulai dari anak umur 2 tahun ya, 2 tahun, 2-3 itu sudah dikeloni ya anaknya sekitar jam sekian gitu. Kalau saya pribadi, karena anak sudah nggak bermain gadget ya, jadi ada jam maksimal mainan gadget untuk anak yang umur 4 tahun itu biasanya jam 7 ya atau jam 8 itu sudah maksimal ya, walaupun 15 menit itu sudah jam maksimal dia pegang gadget ya, sudah gitu. Jadi dia sudah bisa dikondisikan untuk beristirahat walaupun dia nggak tidur gitu ya. Gantinya TV gitu ya. TV saya jujur, TV saya bukan TV yang bagus yang besar. Ini saya sengaja, TV saya yang jelek, TV Cina itu manfaatnya biar anak ya nggak ke mata juga nggak terlalu berbahaya, dan dia channelnya cuman itu, kalau filmnya sudah habis dia tidur gitu. Nah itu memang saya sengaja kayak gitu. Nah settingannya seperti itu. Nah sudah ya. Jadi untuk ibu-ibu yang masih membiasakan anaknya, saya berharap ya tolonglah jangan, karena yang dampaknya atau efeknya itu nggak hanya ke mata tapi juga ke perkembangan otak gitu ya, perkembangan otak ataupun perkembangan sosialisasi anak ya. Nah perkembangan otak yaitu mengganggu konsentrasi anak untuk belajar, fokusnya itu ya akan hanya di situ ya, sampai nanti bangun tidur pun ketika anak yang otaknya hanya terisi dengan gadget ya, bangun tidur yang ada juga ya hanya masih gadget itu tadi, membekas gitu ya, membekas. Kalau bisa jangan, segera diisi dengan doa-doa gitu ya, mengantarkan anak tidur, ataupun yang pasti jangan di gadget lah, pokoknya jangan gadget, segera dituntaskan itu. Kemudian itu tadi sudah untuk anak usia 3-4 tahun ya. Sekarang kita masuk ke anak SD. Anak SD ini sudah punya waktu untuk belajar ya, 5 ya, umur 5-6 dulu ya, 5-6 sampai SD itu sudah merasakan dunia belajar atau dunia belajar yang bukan di rumah lagi, tapi ada di sekolah. Nah ini sudah punya manajemen waktu sendiri tentunya ya, mulai dari bangun tidur, kemudian sarapan pasti juga, ya. Kemudian manajemen waktunya di mana Mbak? Manajemen waktunya itu pada tidur siang. Lagi-lagi tidur siang ya ibu-ibu ya. Yang perlu diperhatikan, tidur siang ini mengistirahatkan badan, mengistirahatkan seluruh fungsi-fungsi ini, pokoknya biar istirahat dulu, biar terbentuk gitu, biar segar ya, biar anak ya ketika bangun tidur itu dia tahu dan konsentrasi gitu ya. Nah biasanya kalau anak saya ini sudah yang sekarang sudah SD ya, kalau yang kecil itu sudah mulai ngaji. Nah dulu saat dia ngaji ya, ini sekarang sudah nggak mau ngaji, ngajinya ganti setelah maghrib itu tadi. Nah untuk ibu-ibu yang biasanya putra-putrinya atau yang rumahnya dekat dengan TPQ ya, untuk belajar Al-Quran itu ya dikondisikan, berarti jam ngaji sudah punya ya, berarti nggak perlu manajemen yang ribet-ribet lah.
mungkin yang perlu digarisbawahi ya, tidur siang tadi itu disamakan dengan anak yang umur 3-4 tahun, dalam artian nggak boleh ada gadget pada jam tertentu gitu. Nah, kemudian setelah dia punya jam ngaji, punya jam belajar. Jam belajar ini ya tetap setelah maghrib tadi gitu. Setelah maghrib tadi. Nah, kalau makannya gimana Mbak? Jam makan saya rasa semua ibu-ibu sudah ada ya, sudah tahu jam makannya itu terserah jenengan, tapi yang pasti kalau bisa jam makan anak ini Anda punya yang rutin gitu. Biar apa? Biar perut mereka ini merasa lapar pada jam sekian gitu. Nah, setelah sudah punya jam belajar, jam tidur. Lagi-lagi jam tidur teman-teman ya, jam tidur atau jam istirahat dari gadget. Ini kalau sudah SD ya, SD itu biasanya jam 10 itu sudah terlalu malam ya. Nah, itu bisa disonding ya, itu bisa disonding mulai dari jam 9, maksimal itu jam 9 ya, itu sudah bebas dari gadget kalau bisa ya, kalau bisa. Jadi nah, kalau untuk saya pribadi ya, karena untuk anak yang sudah berumur sekian ya, untuk anak yang umur 5-6 ke atas itu biasanya saya maksimalkan di 30 menit. Kalau yang tadi masih 15 menit ya, 15 menit, ini sudah naik menjadi 30 menit setiap kali pegang HP. Itu hanya 3 kali sehari, 3 kali sehari. Ya semacam minum obat lah, semacam minum obat. Nah, Mbak kok kayaknya terlalu sedikit ya gitu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi bahkan ada ya ibu-ibu itu yang sama sekali tidak membolehkan anak pegang gadget kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi kayak mereka itu dimaksimalkan di 2 hari itu. Kalau saya enggak ya, itu tetap aja walaupun 2 hari kan mata bisa tetap capek gitu ya. Jadi setiap hari boleh asalkan maksimal 30 menit dan 3 kali sehari. Nah, biar mereka tidak menurut ya, biar enggak brekele, kata orang enggak brekele, biar mereka tuh merasa semangat, itu biasanya saya tambahkan ketika anak saya mau ke musola ya, sholat jamaah itu mendapat bonus 10 menit gitu. Mendapat bonus 10 menit asalkan mau ke musola. Itu tambahannya. Nah, sudah ya, itu tadi berarti jam belajar sudah, jam pegang HP juga sudah, untuk batasannya juga sudah, tidurnya sudah diperhatikan, jadi sudah clear ya untuk anak yang SD. Nah, kalau untuk anak yang remaja gimana nih? Nah, kebetulan saya memang belum mempunyai anak remaja ya. Anak saya yang paling besar ini masih umur 9 tahun ya. Remaja itu kan sudah menginjak SMP. Kalau ini sudah harus lebih intens ya ibu-ibu ya. Mungkin bolehlah pegang HP atau gadget maksimal itu 1 jam ya, jadi kan bertahap nih, hanya maksimal 1 jam gitu. Boleh di 2 kali aja gitu ya, 2 kali aja, tapi selama pegang HP cuma 1 jam. Lebih intensnya apa? Nah, kalau bisa diusahakan mereka nggak boleh mengunci kamar ya, nggak boleh mengunci kamar. Boleh mainan HP di kamar, tapi kamar nggak boleh dikunci. Fungsinya apa? Manfaatnya biar jenengan tetap bisa mengawasi anak ya. Ini kan sudah luas ya, pergaulannya sudah luas, apalagi zaman sekarang ini. Kalau misalkan kayak gambar-gambar, mohon maaf, gambar-gambar yang porno itu kan sudah banyak ya. Karena gambaran dari iklan aja kadang ada tuh iklan dengan baju yang sudah berbikini dengan enggak senonoh, itu sudah ada. Nah, makanya ketika anak sudah beranjak remaja ya, ini tolong dikasih tahu atau dikasih pengertian. Nanti kalau misalkan teman-temannya ada yang mengirim gambar-gambar
yang seperti itu. Ya ini saya tahu ya, ini saya tahu dalam artian ya membaca ataupun banyaklah kabar kalau anak umur sekian yang kecanduan kayak gitu tuh sudah ada gitu ya, sudah ada ya, karena teman-temannya pun sudah mulai mengirimkan hal yang seperti itu. Ini bahaya sekali ibu-ibu, ini bahaya sekali. Jadi jangan dilarang secara keras, tapi dikasih tahu dengan halus gitu. Anak ketika dikasih tahu dengan strength ya, atau membentak atau keras itu jangan gitu ya, ada kata-kata jangan, itu biasanya anak malah tertarik. Jadi gimana gitu, memberi suatu kayak gini, kakak kalau misalkan ada gambar yang mengirim kayak gitu atau berseliweran, itu jangan dilihat, tapi langsung dihapus. Kakak itu boleh ya, boleh atau bisa nanti setelah dewasa atau sudah 21 tahun ke atas, itu umur 21 tahun ke atas. Ya bukan berarti kita membolehkan ya, kita bukan berarti membolehkan, tapi kan anak akan beranjak dewasa gitu. Anak akan beranjak dewasa dan mereka akan tahu dengan sendirinya gitu loh. Jadi ketika anak masih SMP, ketika anak masih SMA gitu ya, sudah beranjak remaja, tapi kalau sudah kita kasih tahu ya, anak akan berwawasan, oh ternyata gambar-gambar yang seperti ini itu nggak boleh untuk anak umuran saya gitu. Jadi dia akan punya sendiri gitu loh, punya batasan gitu loh, punya batasan. Nanti suatu saat mungkin kalau misalkan ya, saya sebagai orang tua juga berharap anak nggak akan lihat gitu ya, tapi ketika dia umur SMP ini kan masih terlalu dini gitu ya. Nah nggak apa-apa lah memberi dia harapan, dalam artian itu nanti ketika umur 21 akan kita kasih tahu lagi, nanti anak akan tahu dengan sendirinya bahwa oh ini nggak berguna, nonton kayak gini tuh nggak berguna ya, karena dari kecil sudah kita bimbing dengan agama gitu ya, dengan manajemen waktu yang baik, apalagi dengan produktivitas, anak nggak akan nonton hal-hal yang sedemikian rupa gitu loh. Jadi ketika dari kecil mereka sudah terbiasa dengan hal yang produktif, dengan hal yang bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat itu nggak akan masuk gitu loh ibu-ibu, nggak akan masuk. Dengan mudahnya pergaulan pun akan terfilter gitu loh. Bukan, dia nggak akan bergaul kok dengan anak-anak yang kecanduan gadget, kecanduan pornografi, ataupun bahkan kecanduan narkoba kayak gitu ya. Nah ya karena dari kecil sudah kita beri asupan gizi yang nutrisinya ke otak, ke aktivitas begitu. Nah sudah ya, itu tadi kalau misalkan anak ada gambaran ke sana gitu ya mungkin. Nah selain itu diarahkan ya, anak kan pasti punya hobi nih, karena dari kecil ya, tadi ya, dari kecil mereka sudah terbiasa dengan aktivitas bermain dengan teman-temannya, ataupun mungkin jenengan punya inisiatif untuk les gitu ya, entah itu les renang, les olahraga seperti bola ataupun basket, mulai dari anak SD, itu akan ke bawah terus sampai dia SMP sampai SMA begitu. Jadi biar pergaulannya pun tertata, itu menatanya mulai sedari dini begitu ibu-ibu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu nanti gimana ya dengan keadaan zaman yang kayak gini, aku takut nih anak-anakku akan terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang enggak genah gitu ya, yang berbahaya ya. Maka dari itu mulailah dari anak masih usia balita diisi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang sekiranya jangan sampai anak ini nakal gitu ya, atau salah pergaulan. Nah demikian pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari manajemen waktu untuk anak.
Jadi gimana menurut jenengan, manajemen waktu untuk anak ini penting banget enggak? Penting ya, ya, insya Allah penting lah ya, nggak mungkin lah sebagai orang tua, walaupun mungkin ada dari jenengan yang apa namanya beraktivitas di luar atau bekerja begitu ya, itu kan pasti menginginkan pendidikan anak yang terbaik. Kalau untuk ibu yang bekerja gimana ya kira-kira? Kalau untuk ibu yang bekerja bisa jangan dititip, jangan ada di dalam rumah kalau menurut saya ya. Maksudnya jangan mendatangkan ART ya, jangan mendatangkan ART, tapi bawalah anak ke tempat yang penitipan kayak apa ya, ini loh, untuk anak-anak yang sekolah dini PAUD ya. PAUD itu sebenarnya mulai umur 2 tahun itu ada. Nah, ya bayarnya mahal kalau untuk anak yang sekian. Itu untuk apa? Karena nanti mereka biasanya nggak hanya mengajak anak bermain ya, nggak hanya mengajak anak bermain, tapi sudah diisi dengan hal-hal yang bersifat pendidikan gitu. Kalau di sana permainannya lebih lengkap dan lebih terstruktur juga, mereka lebih daripada ibunya gitu ya, mungkin lebih profesional lah untuk mendapatkan untuk membersamai anak ya, kayak gitu ya. Karena namanya juga ibu-ibu wanita karir, ada yang pulang jam 5 sore, bahkan mungkin juga ada yang sampai lembur kayak gitu. Kalau di desa kan enak ya, biasanya dititipkan ke orang tuanya. Kalau yang itu ya sudah nggak apa-apa, hanya pesennya mungkin jangan dikasih HP gitu. Mbahnya, kita bilang ke mbahnya kalau jangan dikasih HP, boleh dikasih HP kalau hanya 15 menit atau 30 menit seperti yang saya arahkan tadi ya, seperti petunjuk-petunjuk yang sebelumnya. Ya, sekian dulu pertemuan hari ini untuk manajemen waktu untuk anak. Kita akan bertemu lagi di besok ya, di esok hari dengan materi yaitu apa ya, bentar saya lihat contekan. Oh, besok judulnya adalah bikin anak cerdas yuk gitu ya. Nah, ini untuk ibu-ibu rumah tangga biasanya yang nggak mau atau inginnya sih anak balita di rumah aja biar nggak biar bisa tetap bisa diawasi gitu ya, nggak apa-apa, besok kan kita bahas. Jadi cara bikin anak cerdas gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.